Jadi kira-kira Indonesia tuh termasuk nggak ya negara paling islami di dunia? Termasuk nggak ya? Coba pemirsa, tunjuk tangan yang kira-kira termasuk. Oh, banyak juga. Masih kita lihat aja penjelasannya ya. Coba, Ini dia. Negara apakah yang islami di dunia? Pemirsa, setiap negara pasti memiliki mayoritas agamanya masing-masing. Contohnya seperti Indonesia, di mana negara ini memiliki penduduk yang mayoritas beragama Muslim. Berdasarkan penelitian, Indonesia merupakan negara Muslim terbesar di seluruh dunia. Menurut data yang dilansir dari mapsofworld.com, ada sekitar 209.120.000 orang di Indonesia yang memeluk Islam. Nah, pemirsa, Indonesia memang merupakan negara yang mayoritas pemeluk Islam lebih banyak dibandingkan dengan negara lain. Tapi, menurut penelitian ada beberapa negara yang pemeluk Islamnya tidak terlalu banyak. Namun negara tersebut banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam, sehingga dapat dikatakan negara yang islami. Mana sajakah negara yang dimaksud? Berikut penjelasannya dari tim berita Islami masa kini. Ada sebuah studi yang dilakukan oleh Hossein Askari mengenai negara-negara manakah yang paling islami. Askari adalah seorang guru besar politik dan bisnis internasional di Universitas George Washington, Amerika Serikat. Askari melakukan sebuah penelitian untuk mengetahui negara-negara di dunia yang paling banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Untuk melakukan penelitian ini, Askari memasukkan 208 negara sebagai daftar negara mana sajakah yang akan ia teliti. Dan setelah ia meneliti, ditemukan ada 4 negara yang paling banyak mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Di antaranya ialah negara yang pertama adalah negara Irlandia. Irlandia ini merupakan sebuah negara yang terletak di bagian barat Laut Eropa, Pulau Irlandia. Negara yang beribu kota Dublin ini memiliki populasi penduduk lebih dari 4 juta jiwa. Selain itu, Irlandia juga memiliki tempat wisata yang banyak dikagumi oleh para wisatawan, baik lokal maupun asing. Selain memiliki tempat wisata yang indah, Irlandia juga merupakan negara yang para penduduknya ramah dan sangat mengaplikasikan banyak nilai-nilai Islam. Pemirsa, Irlandia memang bukan negara yang mayoritas penduduknya beragama Muslim, tapi sangat harmonis bila hidup berdampingan dengan penduduk yang beragama Muslim. Menurut penelitian dari Askari, Irlandia pernah menjadi wilayah jajahan dan banyak rakyat Irlandia menderita diskriminasi rasial dan selalu diasosiasikan dengan terorisme, dan umat Muslim juga mengalami hal serupa. Maka dari itu, Irlandia dapat hidup berdampingan dengan umat Muslim. Negara yang paling islami kedua adalah Denmark. Kenapa Denmark? Karena Denmark merupakan kerajaan kecil di Eropa Utara di mana hampir seluruh wilayahnya dikelilingi oleh air. Negara ini terdiri atas semenanjung dan 482 pulau-pulau terdekat. Denmark terletak di bagian paling ujung selatan Skandinavia. Maka dari itu Denmark adalah pintu gerbang dari Skandinavia dan seluruh Eropa. Selain itu, Denmark adalah negara yang sangat aman dan terjamin dengan tingkat kriminal yang rendah. Masyarakat Denmark adalah orang yang damai dan nada bicara antar masyarakat Denmark pun cukup santai dan ramah. Mungkin inilah mengapa masyarakat Denmark dinamakan sebagai orang paling bahagia di dunia dalam berbagai kesempatan. Dan karena ini pula, sang peneliti Hussein Askari menetapkan Denmark merupakan negara yang mengaplikasikan nilai-nilai Islam paling banyak. Negara ketiga adalah negara Luxembourg, di mana negara ini merupakan negara yang hanya memiliki daratan dan terletak di bagian barat Laut Eropa yang berbatasan dengan Prancis, Jerman, dan Belgia. Kemegahan ibu kota Luxembourg yaitu karena letaknya di dataran tinggi berbatu dan di atas lembah-lembah sungai Alliate dan Petrucci. Di samping itu pemirsa, selain tempatnya yang indah, pemerintahan Luxembourg juga sangat bagus, di mana pemerintahan tersebut sangat berkepentingan menjaga stabilitas keamanan negaranya demi kestabilan ekonomi di negaranya. Dan inilah yang membuat negara Luxembourg menjadi negara yang paling islami di dunia. Terakhir adalah negara Selandia Baru.
Ya, New Zealand atau Selandia Baru ini memang negara yang terkenal dengan keindahan alamnya. Walaupun terletak di belahan bumi bagian selatan, hal ini membuat negara tersebut memiliki musim yang bervariasi, di mana bagian utara beriklim subtropis dan bagian selatan beriklim sedang. Pemirsa, Selandia Baru tidak hanya identik dengan keindahannya, tapi keramahan penduduknya pun juga berhak kita acungkan jempol. Kenapa? Karena masyarakat Selandia Baru yang tenang dan ramah merupakan salah satu bagian keindahan dari negara ini. Walaupun bukan mayoritas penduduknya beragama Muslim, tapi mereka menerapkan nilai-nilai Islam di negaranya. Sang peneliti Hossein Askari mengungkapkan bahwa negara-negara yang paling Islami itu yang menerapkan ajaran Islam di segala bidang tanpa terkecuali, dan keempat negara itulah yang menempati urutan 4 besar. Askari juga mengungkapkan bahwa jika sebuah negara yang memiliki ciri-ciri seperti korupsi, opresif, memiliki pemimpin yang tak adil, tak ada kesetaraan di depan hukum, tak ada kebebasan, kesenjangan sosial yang besar, serta tak mengedepankan dialog dan rekonsiliasi, maka negara itu tidak menunjukkan ciri-ciri Islami. Pemirsa beriman, negara yang paling Islami ternyata bukanlah negara yang mayoritas penduduknya adalah beragama Islam, akan tetapi maksudnya adalah negara tersebut merupakan negara yang paling sering menerapkan nilai-nilai Islam. Maka dari itu, hendaklah negara yang mayoritas penduduknya Islam untuk menerapkan nilai-nilai Islam yang telah Allah Subhanahu wa Ta'ala sebutkan di dalam Al-Quran. Subhanallah. Jadi pemirsa, yang dimaksud kami di sini adalah negara Islami yang bukan hanya dari kuantiti saja ya, dari jumlahnya yang besar, yang mayoritas, tetapi negara-negara yang menerapkan nilai-nilai Islam seperti misalnya tadi yang tingkat kriminalitasnya rendah, terus juga cinta damai, ramah, tidak ada diskriminasi ras, ya kan? Betul sekali ya. Dan jangan emosi ya. Jangan emosi. Jadi ini menjadi pembelajaran buat kita semuanya ya, buat Indonesia yang mayoritas Muslim, agar ya kita bisa saling tolong menolong, yang kaya bisa menolong yang miskin, yang miskin juga jangan mengambil hak orang lain. Mengurangi korupsi, bisa menjadi penduduk yang lebih ramah, lebih cinta damai, nggak ada tawuran. Betul sekali. Bukan? Ya, amin. Mudah-mudahan kita bisa mencapai seperti itu. Amin. Nah, setelah ini masih ada informasi yang lainnya, jadi jangan kemana-mana, tetap di Berita Islami Masa Kini. Allahu Akbar.